Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidz, guru-guru kita semua yang hadir di depan, yang kita hormati dan kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan. Amin. Juga tak lupa pula para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara saya yang hadir di sini, yang begitu antusias untuk menghadiri pengajian di tempat ini. Jadi kalau mau tahu Pak Ustadz, selama habis hari raya baru 2 hari udah pada nanya, Ji iraha assalamualaikum, iraha kan haji anu Ji iraha ngaji Ji Haji Acep, kakak saya di belakang, begitu semangat, baru gak habis sholat id iraha ngaji Ji hancur kemana-mana lebaran, hayang jalan-jalan. Jadi saya yakin jamaah di sini begitu antusias pada itu. Jadi lagi hobi ngaji. Iya, jadi daerah kita Tegagede sekarang berbeda dengan dulu. Hari dulu mah hobi organ tunggal, ayo nama hobi nanti ngaji. Ya, karena memang ngaji itu, pengajian itu sangat penting. Semakin kita hidup tua, semakin kurang ilmu orang. Ya, saya yakin alhamdulillah bapak-bapak puasa kamari mah beda jeung puasa baheula. Karena puasa ayeuna mah marake ilmu puasa. Contoh, Pak Ustadz Epul teh lamun keur puasa berang-berang ulah deket bujur mana budak. Baheula mah singkat aja kan Bre. Iya kan? Jadi seperti itu ayeuna mah urang geus nyaho rambu-rambu. Ibarat urang nyupir mobil, urang geus boga SIM, nyaho elmuna nyetir. Lamun aya perboden ulah ditabrak. Jadi begitu, saya sangat gembira semua saudara saya seperti Kang Neng, umur 70 tahun lebih. Semakin tua semakin semangat ngaji, padahal ngajarna alona. Kos jeruk makan jeruk ya. Abdi ningali di belakang di pengker barudak ngora keur uing ngora kene mah uing kan pengajian terus alergi. Tapi budak ngora ayeuna Pak Kiai semangat ngaji. Nu kolot semangat. Jadi semangat semua. Jadi memang itulah hukum hidup kita, harus hidup dengan ilmu pengetahuan. Juga pada pagi hari ini suasananya agak berbeda. Kita kan baru melaksanakan 1 Syawal, Lebaran. Naon ciri-ciri Lebaran? Kacang goreng loba keneh di jero imah. Berarti Lebaran can anggeus. Di lamun ayeuna abdi atas nama tuan rumah berikut kru pengajian, mohon maaf apabila pada saat pelaksanaan pengajian ada kesalahan, bising anu neundeun motor malang rada disentak ku barudak, hampuraheun kabeh atas nama grup kru pengajian. Juga Pak Ustadz, kadang-kadang saya salamannya gitu doang hampura. Bukan saya tidak suka kepada Pak Ustadz, malam saja hampir ada error. Haji Moy saking senengnya mau ngadain ini lagi, saya makan durian sama kopi, mata saya agak ini kreyek. Jam 2 saya bangun lagi, akhirnya dikerokin baru bisa tidur. Itulah karena saya juga udah tua ya, sekolah. Jadi ayeuna ngarora kene mah alhamdulillah udah subuh langsung ke masjid ya kan, mandi heula. Aya sekolah mah ada ketan cai teh
ya tinggi sepahaman gitu. Ya, seperti itu. Jadi pagi hari ini adalah acaranya pengajian plus Ustaz. Kalau plus paham ya? Jadi plus. Jadi tausiah agama. Ini saya kehadiran, ini guru saya, kakak saya, ini kakak dekos saya. Baheula ke abdi di Ciputat, baliknya ka imah Pak Ustad wae. Tadi Ustad mah. Jadi mahasiswana luhur, beda genep tahun maksudnya. Jangan deket-deket, beda gitu gaya. Jadi Pak Ustad tahun ini di atas saya 6 tahun. Saya dulu ikut sama almarhum Haji Mulyadi. Kemarin baru meninggal beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari sini datang ke Ciputat, maksudnya ke rumah Haji Mulyadi. Ikut sana ngomel mulu. Saya kan lagi senang-senang lucunya. Iya. Kelas 1 SMA senang lucu-lucunya kan. Bader. Pulang malam di Ciputat banyak layar tancap. Asa pulang jam 12 siap wae dibejakeun ka Abah kata Haji Mulyadi. Kope bejakeun Haji Sukan pindah hesna ka imah Pak Ustad ieu. Sarua ngomel, ieu ge. Apa itu? Kita doain mau pergi haji. Buset. Jadi seperti itu, saya sudah seperti kakak sendiri. Ya, jadi kalau kita lagi ngaji, ujung-ujung beliau datang, mau jadwalnya kayak mau enggak, kalau suntuk di rumah, datang aja pakai air. Hah? Ya, jadi pada hari ini karena kita ada dua guru kita, nanti Pak Ustaz Khalid berdoa, bukan berdoa. Jadi tolong nanti ada di antara jamaah kita Pak Haji Edi yang kalau nanya panjang banget, beliau stroke. Tuh kan, hati-hati, harus banyak hiburan ngaji. Haji Edi ini sarua hiburan ngaji, tapi pikiran loba stroke. Kamari arek nih jemput ke saya, tidak bisa lempang sama sekali. Nanti minta didoakan supaya beliau disehatan, ya, dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya deui Pak Surono, biasana imajin itu tuh Grup Nurul Huda, kan sehat, gagah, makan tidak pernah terlambat. Orang dia tukang nasi. Iya. Orang-orang mau puasa, kata Pak Ustadz, besok kita puasa. Lah kenapa mau puasa jadi meninggal? Jadi kita doakan juga beliau mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Nanti Pak Ustadz yang berdoa kalau disebut Surono bin Fulan, Haji Edi bin Haji Ismail, wow tukang B, ya. Jadi seperti itu. Sekarang kenapa ceramahnya ada dua? Pak Ustadz Epul 2 jam, Pak Kiai Muhtar Gojali 2 jam. Cuman saya pergi, nah, gak saya dengerin 2 jam, saya gak mau dengerin. Orang ponakan saya lagi mau acara halal bihalal, 20 menit kop, 2 menit mengkop, terus pala lintar sebelum nama. Loba Ustad Hasim, Ustad Bacit, Ustad Sukri. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila pribadi saya ada kesalahan, keluarga saya ada kesalahan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya sebagai pembawa acara, jadi ya pembawa acara sekaligus tuan rumah. Jadi yang pertama tausiah 2 jam, silakan kepada guru kita Bapak Ustadz Saiful. Waktu dan tempat saya persilakan. Sound system anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Mukhtar Ghazali, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Khalidi, dan guru-guru yang lainnya yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa istiqomah mengajarkan kepada kita semua, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta seluruh keluarga. Yang sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah-tambah keberkahan hidupnya. Para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Namun mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, diluaskan rezeki kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari pertama kita kembali mengaji. Ini perdana, dan kebetulan alhamdulillah di hari pertama ini kita kedatangan guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Mukhtar Ghazali. Jadi mungkin acara hari ini cenderung ke ya halal bihalal aja ya Pak Haji ya. Halal bihalal, saling maaf memaafkan, mumpung masih suasana lebaran. Kacang geus kacang kayak gini Pak, ranginang mah loba kene. Masya Allah, suasana lebarannya masih terasa ya Bu ya. Baju anyar bisa pakai kabeh Bu, baju anyar. Masya Allah, tadi orang tua kita Bapak Haji Omin mengatakan bahwa kampung Tegal Gede ini berbeda dengan Tegal Gede yang dulu. Amun baheula mah oh Pak Haji doang eta mah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang ya kampung Tegal Gede umumnya, mobil khususnya orang tua kita Bapak Haji Omin. Nah, sekarang alhamdulillah hobinya sudah ngaji. Ini hobi yang sangat luar biasa. Jadi ketika beliau mengatakan seperti itu, saya jadi teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi? Man mata wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainan nubuwati illa darajatun wahidah. Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, makanya Bapak Ibu sampai mati harus punya status menuntut ilmu, ngaji, jangan putus. Siapa orang yang meninggal dunia punya status penuntut ilmu. Jadi ketahuannya nanti ketika kita mati, siapa yang meninggal? Oh, jamaah Pak Haji Omin. Oh, jamaah Nurul Huda. Oh, jamaah Babul. Kan kalau udah disebut jamaah berarti apa? Tukang ngaji, betul nggak? Maka di status raqib atidnya itu tercatat sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun
atid. Hati-hati, kita mati itu bawa status. Selalu ada raqib atid yang siap mencatat status kita. Kos pasiennya. Jadi siap mencatat seluruh aktivitas dan kegiatan sehari-hari kita. Kerjaan siapa? Ya raqib atid. Jadi ingat, kita mati bawa status. Emang siapa yang mati? Tukang mabok? Kan dah halus kadangnya. Emang siapa yang mati? Tukang dugem tuh. Jadi kesaksian orang itu menandakan catatan raqib atid. Makanya ketika meninggal dunia, maka buat status yang bagus. Jadi ketika orang meninggal dunia itu, orang-orang nyebutnya apa? Iya, bersaksi ya. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, kata Nabi, kesaksianmu akan menjadi kesaksian di akhirat nanti. Siapa yang meninggal dunia? Ahlul khair, orang soleh. Siapa yang meninggal dunia? Tukang sedekah. Siapa yang meninggal dunia? Ahli ibadah. Itu kan jadi catatan akhir. Ternyata catatan akhir itu akan menjadi bukti di akhirat nanti. Dan siapa orang yang catatan akhirnya tercatat sebagai penuntut ilmu? Apa kata Nabi? Laqiyallah yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainan nubuwati illa darajatun wahidah. Orang seperti ini di akhirat nanti dengan para nabi tidak ada bedanya kecuali hanya satu derajat saja. Jadi yang membedakan penuntut ilmu dengan para nabi itu cuma satu derajat. Berarti derajatnya tinggi nggak? Tinggi sekali. Nabi itu surganya surga paling tinggi, paling tinggi, luar biasa. Nah, para penuntut ilmu hanya satu tingkat di bawah para nabi. Ini kan luar biasa sekali. Nah, maka jaga kebiasaan baik kita ini, ya. Jadi bahwa sampai meninggal dunia, ketika mati kita harus punya status tukang ngaji, status penuntut ilmu, disebut jamaah majlis pula, jamaah masjid anu. Itulah yang akan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan semua kita yang hadir tercatat sebagai penuntut ilmu, sampai mati nanti kita tercatat sebagai seorang penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Itu tanggal Masehinya Bapak Ibu. Hijriahnya sudah masuk tanggal berapa? 23. Amun anu lebaran Jumatnya 23. Anu Sabtu berapa? 22. Pak Haji Jumat. Pak Kiai Jumat Sabtu. Ya. Iya. Jadi ada yang 22, ada yang 23. Ya. Ala kulli hal, kita masih berada di bulan Syawal. Jadi salah satu amalan di bulan Syawal ini bukan hanya itu, tapi salah satu amalan di bulan Syawal adalah menikah. Bukan menikah lagi, tapi menikah. Bapak-bapak masuk di tambah-tambahan sih biasanya. Ya Bu ya, amalan di bulan Syawal adalah menikah, itu sunnahnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, di bulan Syawal ini banyak menerima undangan pernikahan. Di dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Minhaj, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu
sengaja menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal karena orang-orang musyrik Mekah memiliki tahayul dan khurafat bahwasanya siapa orang yang menikah di bulan Syawal maka dia akan terkena sial. Jadi tahayul dan khurafat ketika itu di Mekah, siapa orang yang menikah di bulan Syawal maka akan terkena sial. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah tahayul dan khurafat ini dengan sengaja menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Dibuktikan oleh Nabi bahwa menikah di bulan Syawal itu tidak membawa sial, bahkan sebaliknya membawa membawa keberkahan, ya. Nah, jadi seperti itu tahayul yang ketika itu berada di Mekah, khurafat yang ketika itu berada di Mekah dihilangkan sedikit-sedikit oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahayul khurafat di kita apa? Ibu hamil, ya, ibu-ibu nu keureuner ulah diuk di lawang panto, cina keluarnya hese. Nah, ini khurafat tahayul. Padahal orang tua kita maksudnya apa? Sia ulah didinya, aing bolak balik eureun. Ya, itu khurafat tahayul. Kalau ada gerhana matahari, ibu hamil suruh masuk kolong bale. Itu mitos. Ulang ngadahar tunggir, padahal ngeunah banget tadi baji. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika akan melangsungkan akad nikah tidak usah tanya-tanya harinya hari apa yang baik. Kadang Bapak Ibu masih tanya-tanya kepada seorang peramal, apalagi sama dukun. Ini hati-hati. Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi seorang peramal atau bahkan dukun, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya-tanya tentang sesuatu, entah nanya tentang bisnis, Pak, orang cocoknya bisnis naon ieu nya, pang terawangkeun atuh, pang terawangkeun. Ya, atau nanya, atau bahkan minta ini ya, minta jampe-jampean. Pak, saya mau usaha, minta jampe-jampenya, dikasih jampe-jampenya. Pak, saya mau nikahin anak, kira-kira yang enggak hujan hari apa ya? Waduh, nanya-nanya. Siapa orang yang mendatangi seorang peramal atau mendatangi dukun, dia bertanya-tanya tentang sesuatu, entah masalah bisnis, dagang, pernikahan dan lain sebagainya, fasaddaqahu, kemudian dia percaya. Apa kata Nabi? La tuqbal lahu shalah arba'ina yauman, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Maka nggak usah tanya-tanya, ya. Kalau nanya ke kiai nggak apa-apa, kalau nanya ke ahli hikmah nggak apa-apa. Loh, apa bedanya? Bedanya kiai dan ahli hikmah itu melakukan istikharah. Istikharah sandarannya pada siapa? Pada Allah. Kalau peramal, dukun, nah itu bersandar kepada selain Allah. Itulah yang membedakan, ya. Nah, maka Bapak Ibu ketika akan menikahkan anak cukup istikharah. Apa kata Nabi? Ma khaba man istakhar wala nadima man istasya. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi kalau kita mau melangsungkan akad pernikahan, siapa jodohnya, kapan tanggalnya, kemudian urusan-urusan lain, kata Nabi, dua hal yang kau perlu kerjakan. Pertama, musyawarah dulu dengan manusia, dengan keluarga, dengan orang-orang tua, musyawarah. Setelah musyawarah ada dua pilihan atau lebih, bingung, maka istikharah. Kata Nabi, jika engkau mengerjakan dua hal ini, musyawarah dengan manusia,
istikharah, minta pilihan kepada Allah, maka apapun yang kau lakukan engkau tidak akan pernah merasa rugi dan menyesal. Ya, istikharah, musyawarah, kapan ditentukan tanggalnya. Akad yang paling bagus hari Jumat. Walimahnya terserah, tapi paling bagus pilih hari libur. Nah, ini walimah nikah mending pilih hari libur, enak sudah. Ya. Ulah dicak poe ranginan. Ya, orang-orang kerja dia walimah. Kita pilih hari libur saja. Enak buat kitanya, buat keluarga kita, saudara kita dan orang-orang lain. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada momen halal bihalal ini saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kandung hiji. Ya, kayak Pak Kiai ya, ajan kolot ya Pak, sama kandung 86 27. Naik kereta ke daerah Tegal. Awak dibalik. Makan roti di belah dua. Kalau ngaji Pak jangan ditinggal. Agar kita masuk surga. Amin. Betul Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Bapak Kiai Mukhtar Ghazali. Bisa nggak tuh bagian upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munasyahu 'anil syuraka'i wal amsal alladzi bayyana li'ibadihil harama minal halal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bil qudwi wal asal. Amin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Waktu telah menunjukkan pukul 4 minit past 6 in the morning. Pukul 6 lewat 4 menit pagi hari. Nggak lama ini Pak, paling 7 menit lah. Iya. Iya. Yang saya hormati, kita cintai, akhina kiram al-mukarram Bapak Haji Omin Basuni beserta istri tercinta beliau dan keluarga. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Semoga Majlis Taklim ini bernama Majlis Taklim Aisyah Basuni, ya, yang sudah berjalan 3 tahun plus di Rongrong Kopi kemarin. Di sini ada Aisyah Basuni, di Cikarang Utara ada Halimatul Amin. Jadi bikin masjid suami istri, yang bikin majlis suami istri, suaminya masuk surga, istri masuk surga.
Insya Allah anak nggak ngikut kebangetan tolol gitu ya. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru tetap kita pengajian mingguan hari Sabtu subuh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Saiful. Doain beliau juga biar panjang umur. Sebab ustaz-ustaz udah rada langka sekarang. Ya. Orang malakal maut nyabut nyawa ngacak. Yang tua enggak dicabut, yang muda dicecer. Udah. Lagi nih, makanya habis pulang ngaji ada yang ngegelepak ini. Ayo ngomong-ngomong sampai kemudian lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Romin bahwa tempat ini berkah. Bila perlu jebol lagi ulang hari gitu. Kayak kehantar. Oh tadi ya. Tadi sudah juga disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Saiful tentang perkawinan bulan Syawal dan sebagainya. Hari ini saya dikasih tahu sama Bapak Haji Omin, insya Allah hari ini di sini saya baru sampai ini, ya, baru sampai baru hadir ke sini. Padahal udah lama. Ayo nungguan ya lah Haji Omin masih nak beredah ke air. Ya kita ngomong dari hati yang paling dalam Pak, daripada kita tahan setruk ya. Sekarang penyakit paling gampang Pak, pusing, puyeng, sakit, mati. Jadi ini kategorinya open house atau halal di mau izin nggak usah. Jadi nanti mungkin setelah halal di halal all open every weeks, dibuka setiap minggu. Maaf ya ini Pak Jomin agak bahasa Inggris sedikit. Sebab ini pengaruh makan roti di rumah. Kalau makan dahar sambal main sudah wae goblok. Ya. Sebelum lebih jauh kita mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina al-faizin al-maqbulin al-masrurin al-mutma'innin as-salimin as-sajidin as-syakirin al-fitrin as-salimin al-mutma'innin al-muttaqin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa du'aana wa tasbihana wa tahmidana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 22 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar ini. Bapak hari ini jam 7 harus ke Dengklok Pak. Ada pertemuan haji. Jadi gabungan sekarang main gabung aja Pak supaya irit. Ini kan halal bihalal kayak ngaji jadi dua. Begini Bapak Ibu, saya pribadi sangat berbahagia sebab Bapak Haji Omin saya anggap ini teman, ya kayak anak, kayak teman, pokoknya adik ya. Ya. Jadi ini Pak, rumah segede ini beruntung kalau ada majlis taklim. Maka judul ini open house halal bihalal. Demikian, utamakan kepentingan akhirat, koma, catat, budak catat. Utamakan kepentingan akhirat, koma, jangan sepelekan urusan dunia. Betul. Ini kan jadinya begini kan duit ini urusan ini. Kan duit kan. Al-fulus tuh yang nubus. Duit bisa ngehidupin orang, yang mati sama duitnya hidup.
tulus tuhin nupus walau karena akhiruha mampus. Meskipun ujung-ujung yang kaya mati, yang miskin modal Pak. Nah saya pribadi senang gembira Bapak Haji Omin sebesar ini ada majlis taklim. Terserah mau seminggu sekali kayak ngaji, mau 2 minggu sekali kayak, mau sebulan sekali, seminggu sekali kecepetan kata Ji Kokom cepetin wing sibuk umpama maka 2 minggu sekali, maka 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kecepatan, sebulan sekali kecepatan, setahun sekali. Kalau nggak ada pengajian pisananan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita nggak tahu Pak, orang hidup yang penting akhirnya. Hadirin kaum muslimin, utamakan kepentingan akhirat, sebab di dunia nggak lama. Ya, nggak lama. Saya udah 70 nih Pak Haji Kasim. Pak Haji Kasim 75, 77. Tahu orang metang-metang gue dalam mana ya. Aing ngomong langsungnya di hadapan orangnya. Jadi kalau di belakang kan hoak, di depan makan hawa. Begini Pak, kita sudah ditinggal oleh Ramadan. Maka dalam sebuah tulisan ulama, ya wada atau al wada, ya wada, ya syahrul Ramadan, selamat tinggal bulan puasa. Kalau saya Pak hampir setiap hari ketemu sama Ramadan. Begini saya namanya Siti Ramadan. Jangan aing nanti ya. Aing mau bulan puasa. Bener-bener adanya. Jadi kata Nabi dalam beberapa keterangan, orang yang ditinggal Ramadan, Nabi pernah cerita, maka kita ini dapat musibah besar. Sahabat tanya, Jabir bin Abdullah mendengar Nabi, kata beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza kana akhirul lailatin min Ramadana." Ini bukan siaran tunda Pak. Kadang-kadang kita kan 100 orang muslim menjelang akhir bulan Ramadan itu 98 gembira. Kagak ada Pak orang lebaran yang belangsa. Woi, mana woi? Kita si goblok ngomong gitu. Padahal kita dihadang sama kuasa sawah. Maka mudah-mudahan Pak, tahun depan ketemu panjang umur dengan Ramadan. Habis Ramadan diselang Idul Fitri ngawalin 6 hari tolong. Terus kalau siap masih jalan-jalan najis ya Pak. Bikin Pak besok. Saya bilang sama keluarga di Jakarta, ontong ka imah aing heula lamun can kena poe. Kunaon lain somse aing keur puasa. Aing mah NU nyalakeun udud. Aing perokok berat, the hard smoker. Kalau mana di Samsu, pada manusia kaima aing, sia dahar aing utah, kan jadi somse aingnya. Alhamdulillah 3 hari baru puasa di serbu tamu. Jadi aing nanti lupa puasa. Puasa ayeuna teh ada hesman. Hesek. Susah saya. Saudara hadirin, sahabat bertanya, kata Nabi, apabila menjelang detik terakhir bulan Ramadan, berarti kemarin malam Jumat, kan saya lebarannya Sabtu, saya ngikutin menteri agama. Padahal aing mah hayangna puasa Senin lebaran teh aing mah. Ada yang Jumat, ada itu yang dari tengah tol. Ada yang Rebo, gablek pikiran Pak.
Bahkan ada yang nggak puasa sama sekali. Eta kunyuk eta. Kata Nabi, umatku menjelang min 1 Ramadan bakatis samawatu wal ardu, 7 lapis langit nangis, bumi nangis, nganggabar cucuran air mata. Wal malaikatu, malaikat yang di langit di bumi di mana saja menangis. Karena Ramadan will go back to the good Almighty. Ramadan akan kembali ke pangkuan ilahi. Makanya siapa belajar kok belum kenal. Siapa jelek miskin hidup siapa. Iya bisa nyambung hai ngomong. Kalau saya om minta kajian badar GSA. Ayo. Alhamdulillah. Ya kuliah itu. Biar 2 hektar. Mau jadi pegang kemuliaan di ujung di terbuka aing mah geus jelema teh jajan naon teh. Terus sekolah itu guling wae tapi jadi sarjana. Koma serius. Kemari ke laptop ya. Jadi menjelang akhir bulan Ramadan, ingat nanti untuk Ramadan berikutnya. Langit, bumi, seluruh makhluk yang besar-besar termasuk malaikat menangis, mencucurkan air mata, dikrai, nangis. Kita orang tegak gede surah, nggak merdeka. Itu sih goblok teh ngomong gitu. Kenapa? Sahabat 14 abad bertanya, "Faqila ya Rasulullah." Mereka bertanya, "What is the matter, my prophet?" Apa sebabnya wahai Nabi? Ini bulan Syawal musibah. Tuh Pak, kenapa musibah? Sebab Ramadan meninggalkan kita. Bulan 1000 bulan, jagoannya bulan sudah nggak lagi tinggal. Sebab bulan puasa neraka ditutup Pak. Maka Adam, betul bulan puasa tidur sebulan sehat. Neraka ditutup, surga dibuka. Maka orang yang berpuasa siang hari kayu dikacapin enak kelihatannya Pak. Betul. Gak boleh lihat puntung rokok. Apa di hati malam gak dikenyot habis gitu. Karena pintu surga ini terbuka, ngejeblak all open. Jadi nuansa kenikmatan surga sampai ke tegak gede. Sekarang diambil lagi. Musim sekarang. Neraka dibuka, maka nanas. Maka saya nggak pakai BH kemarin. Tahu neraka dibuka. Kan nama ilmu ketemu, keren. Nama jampek kepake. Jampek boleh kita pakai. Bulkus kaulah jebul ulah. Ini penyakit nggak baik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabo, baik. Ini musibah. Artinya ini umat Islam yang pikirannya waras, dimimpi dengan ilmu, bersedih. Tidak sedikit para ulama mencucurkan air mata. Maka ditanya, apa alasan musibah? Karena ditinggalkan Ramadan. Beliau nyatakan, ya, zihabu Ramadan, perginya bulan puasa itu menandakan musibah buat umat Islam. Kita bicara koridor umat Islam. Alasannya 3. Fa inna da'awati fihi mustajabah. Di bulan Ramadan orang yang berpuasa apa aja kita minta pasti diterima. Udah nggak makan diseleksi lagi. Asalkan puasa. Yang nggak puasa out. Maka matinya nanti diiketin 10-10 reject. Udah nggak ada timbang Pak. Malaikat ngeliat kita.
barang dijak udah nggak ditimbang, dikalungin muatin truk bawa. Mudah-mudahan yang hadir ini Pak yang beli doa permohonan di bulan Ramadan, berkat Ramadan diterima Pak. Apa saja? Wasadaqatu makbulah. Sedekah apa aja sekecil apapun cepat naik. Wal hasanati mudha'af. Kebaikan dilipat gandakan. Ada satu kebaikan dibalas 1000 kali lipat. Kecuali Ramadan. Sekarang anjlok Pak. Ibarat taksi tarik bawah. Bulan puasa masih air segelas nih. Ini 1000 kali lipat. Sekarang 10. Kamar Nabi 900. Di bawah mana ke Ramadan? Itu Pak. Wal azabu marfu'un. Azab itu dialingin oleh Allah. Maka di bulan Ramadan nggak ada yang sakit. Ayo terpercaya dalam puasa kering. Bahkan yang dioperasi aja puasa dulu ya Pak Juni. Orang kegemukan pengen guru puasa langsing. Yang guru jangan modal. Oh guys, terus aing ya. Tapi alhamdulillah sehat Pak dikasih. Duren hiji mah jeung bawa kopi. Duren hiji duren mentong jeung kopi rokok Samsu. Eta surga mah nimplong atuh. Oh, ayeuna duren sadu. Aing ngomong bae suganda ini boga imae pikiran. Aing mah mendang embung. Era. Jadi biasa minta Pak, hidup pengertianmu. Bukan oleh-oleh yang kuharapkan darimu, tapi pengertian yang kudapatkan. Lare lare lare. Anjing. Hadirin kaum muslimin, kembali di akhir bulan Ramadan ada istilah Idul Fitri. Idul Fitri Id artinya ada yang dulu kembali fitrah suci. Orang yang berpuasa siangnya malamnya tarawih, kemudian ditambah dengan amal-amal lain, sedekah, membaca Quran dan sebagainya. Besok masuk tanggal 1 bulan Syawal, dia fitrah bersih, clear, laksana kayauma waladathu ummu. Itu orang yang berpuasa bersih dosanya keren. Maka kalau mau mati lebaran. Beres. Untung tapi habis lebaran 2 hari gitu. Lebaran sampai jelema sia. Boleh mawas sia. Boleh akun sia. Hidup kan hidup dihitung, jangan hitungan. Haji Omin udah ngitung, aing bikin majlis taklim, ngabangun tempat, berapa miliar, dan saya duitnya. Jangan hitungan, emang bakal habis nih. Mudah-mudahan ini menjadi tanaman. Besok Haji Omin, istrinya saya akan meninggal. Terusin ini, jangan dijual. Aing kan di akhirat kemana ya? Tuh ngaji pahala. Idul Fitri menurut Anas bin Malik, konon kita baca dalam kitab Al-Majalis, ada 5 macam kategori Idul Fitri. Kita kan orang Bekasi belum kenal Idul Fitri, yang kenal Lebaran. Orang Bekasi dari mulai belah Kulon sampai belah Wetan, bulan puasa sibuk mikirin Lebaran keren. Dan mikirkan puasa iya tarawih ya. Terawih cuman baru 2 hari doang, sampai padat masjid, sampai kegenceng-genceng. Tilu poin masjid, bahkan menyiang masjid dong gede-gede deng, ke 1 kilometer kali 2. Mau bakal kapake, airnya oh. Dimikirin awal terawih, wah, sampai ke aspal di Babul Huda. Tilu poin, toeng, ciut. Apa modal itu mana kemana? Idul Fitrinya ada 5. Islam tidak mengenal Lebaran, tapi Lebaran itu wawasan adat istiadat. Idul Fitri kembali kepada yang bersih, itu yang berpuasa.
jelema puasa teu komo taraweh ilu lebaran nolak najis beda kan jasa imam saya di jamaah beda tuh saya teu puasa lebaran goblok sih goblok sih beda tuh anu ngomong jelas deh kata Ustaz kudu rada galak mana ambek lawan gelut begitu Pak saya mah lain Pak bakal make hadirin marilah kita norak lu jadi anggap deh ini namanya sambil ngobrol sambil megang golok mulut keluar api baru serem begitu Ustaz kudu buka ini gitu aja min makan nasi keluar beling baru salut Islam kudu jago, Islam kudu kaya betul hidup ini kudu punya duit kudu ada Sayyidina Utsman untung untuk kekayaan ada Haji Omin kalau enggak sepai ini betul ya ada 5 pegang salah ya ini rada lama ini ada 7 dek balik-balik siapa sana ini mau Haji Omin tuh kemana-mana kalau Haji Omin mangkat ayo musibah ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang lengket sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di mana Rasulullah ada di situ dia ada. Lil mu'minina khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin Idul Fitri itu ada 5 macam. Catat ya. Aing lebaran dek jadi syukur dek kagak tenang-tenang. Saya ngomong tuh Bapak Haji apa? Lebaran jangan dipikirin. Ini kadang-kadang puasa terganggu karena lebaran. Baju. Mesti kebuka baju. Yang ada aja. Karena putih, celok besok biru, pakai wantek, ganti udah. Jadi lebarannya pasangan kayak si goblok deh. Ada 5 Idul Fitri. Ini Anas bin Malik, kaulnya kaul sahabat. Tentu dia lebih banyak tahu tentang sepak terjang Rasulullah Sallallahu. Yang pertama yang dimaksud Idul Fitri kul yaumin yang mulu alal mukmin, setiap saat Idul Fitri sebetulnya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. La yuktabu alaihi dzambun. Orang yang tidak berbuat dosa usahakan meskipun kadang-kadang banyak ya. Orang yang tidak berbuat dosa itu Idul Fitri. Apa artinya puasa sebulan menahan yang halal, membuang yang haram? Tapi begitu sawat digabres semua. Yang halal gurih, yang subhat cihuy. Percum tambahin A. Percum. Kalau kita selamat dari dosa from morning to night, dari pagi sampai malam nggak berbuat dosa, nggak buat dosa sama bini, sama orang, itu termasuk Idul Fitri. Yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman. Besok kita dicabut nyawa oleh Allah lewat malaikat. Kita mati membawa iman, membawa syahadat, bebas dari cobaan godaan setan. Itu Idul Fitri. Kita nggak tahu mati bagaimana besok ini keadaannya. Mudah-mudahan aja ya kita dalam husnul khotimah. Pikirin mati Pak, hidup jalanin aja. Maka utamakan akhirat. Jangan sepelekan urusan dunia. Islam mengajarkan keseim. Ngaji cuma seminggu sekali, ngobrol seminggu. Ayo bu, enggak ngobrol. Ustaz lama banget tuh ngaji, balik sih ngobrol. Ente ngundang sia-sia datang tadi. Emang begitu Pak. Bang lu cecongol datang itu nih dia salah kenal kayak gitu. Ayo kesana dia. Dia orang yang meninggal dunia membawa iman Islam, bebas dari godaan iblis. Sebab orang detik-detik terakhir mau meninggal dunia, iblis datang. Keren.
Yang lain nggak tahu. Orang mau meninggal dunia aus pak. Ada kata laut dipasang selang, diisap sama yang mau meninggal dunia kering. Kamu terpercaya air segan sana hayang ya. Air berikan dia jomen selang masa 2000 meter lah. Kakak karya lah. Surga terpercaya dulu siang ngaji ilok boleh. Ibaratnya kata ilok tertelengit-lengit. Setan datang pak. Keren, aus. Setan megang gelas. Keren dia cai. Hayang minum, hayang nggak bisa ya syarat aja. Katakan Allah tidak ada. Saking haus sampai. Kalau iman kita nggak ada, minum. Katakan Allah tidak ada. Muhammad bukan Nabi. Aku adalah penolong. Banyak orang yang meninggal dunia di luar iman. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat. Dikatakan Idul Fitri besok orang yang meninggal dunia dia bakal selamat lewat sirat. Apa sirat? Jisir, jembatan Siratal Mustaqim di akhirat. Panjangnya 3000 tahun perjalanan. Pikirin kan, habis 7 itu keren ya mobil. 3000 tahun, 1000 tahun naik, 1000 tahun lurus, 1000 tahun menurun. Asli jembatan Siratal Mustaqim. Tadi bagi orang yang berilmu, beriman, rajin ibadah, kalau parkir khotib, celok ke surga. Oh, nggak usah di orang. Tapi lama pengaji mah nggak ada jalan ini. Lesan anjing. Ayah buyuk cemplung dah. Itu nu ngaji nerada terpercaya. Kalau nanya tak itu tak. Oh di pasiennya ngomong ilok. Bahasa ilok penyakit covid sekarang itu. Kok badi dikemu ilok apa? 3 ya. 1, pertama tadi kita tidak berbuat dosa. Maka perlu halal biha. Ini produksi ulama Indonesia, Pak Jomin 8586 kita halal bihalal di Saudi dengan tenaga-tenaga DKI. Datang orang Arab kebetulan polisi, Mukhtar Ghazali ishala. What is the matter? Halal bihalal ishala. Orang Arab beralingung. Kurang les izin siapa goblok dihajar kau ini. Ngomong aku Sunda dengan Sunda mana? Lalu orang jadi gelut air. Jadi halal bihalal menghalalkan yang halal. Artinya kita banyak hal-hal yang haram dihalal-halalkan. Ini produksi Indonesia ulama NU. Yang ketiga dari apa tuh? Selamat lewat jembatan Siratal Mustaqim. Kita akan bahas nanti di Majelis Taklim. Itu bisa 5 episode. Baca bicara masalah sirat atau yisir. Gambarkan bila perlu pakai video di sini aja, nanti ada layar TV. Tuh, neraka cekit tentang multa. Bahaya. Yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi jannah. Orang dikatakan Idul Fitri kalau dia mati masuk surga. Wa ya'manu minal jahim, selamat dari neraka. Ini Idul Fitri di dunia kecil ibarat bawang baru kulit kan. Bawang garap lah, budak. Itu mah beduk ya. Untuk diributkan bid'ah, goblok siapa? Beduk mentu bid'ah itu mah tanda masuk waktu. Bila perlu mesin gak ada beduknya kayak mandi nggak pakai anduk. Beli beduk aja men biar gede, biar dikritik sama Wahabi. Kalau bisa beduk terbesar di Asia Tenggara kita punya. Viral anjing. Tap. Lamun beduk kurang nikmat sih. Coba ada beduk di Indonesia. Allahu Akbar. Anjur-anjur lagi kasih. Bukan
can cebok aing aja wae aya bedug mah tanda maka di kita assalatu wassalamu alaikum udah ya gitu kalau orang seorang aku main. waduh kalau dia pemangorana kan jadi buat tanda subuh langsung Allahu Akbar jangan cebok-cebok aja aing kan ibu lama belum mandi belum pakai maka Indonesia ada takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan aja mau batal jam itu salah jam kasubur kaum muslimin wal muslimat biar bagus speaker biar kedengeran ke Bandung remas waktu di masjid Babu Huda umpama menunjukkan pukul 4 lewat 4 pukul 4 lewat 4 imsak 4.14 subuh 4.24 ibu-ibu bapak-bapak bangun mandi lengket karena lengket juga buru-buru mandi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya arhamar rahimin irhamna mau kopi ke masjid kan can aya jelema ieu minum heula can aya cikina nya can udang mau kopi kan udah tong imsak telah tiba assalatu wassalamu alaikum enak dah kampung anget gitu jangan aja langsung ya 4 orang dikata Idul Fitri masuk surga selamat dari neraka jahanam 5 al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih bahwa yaumu'id yang dikatakan dari Idul Fitri di mana seorang itu dapat kenikmatan memandang kekuasaan memandang apa yang Allah berikan ini baru dikatakan Idul Fitri maka ulama kita baca dalam kitab Bujailimi al-Khatib saya belum punya kitab itu Ustaz kapan-kapan kalau dari Saudi ngirim ya beliin ibu-ibu bapak-bapak lamun ke Saudi dan ngomong kausan kirim naon ngomong gitu kan hormat mas loba sekarang Ustaz beli naon beli kitab ya beliin Ustaz kitab belum ada kitab apa yang dikit bikin perpustakaan aja Omin beli kitab udah ada kitab mah gampang siapa yang baca Ustaz buka murid buka Ustaz tutup murid tutup belajar apa lu tahu mending aja ada kitab itu mah ini saya waqala ulama laisal idu populer ini kata-kata bukan dikatakan Idul Fitri yang dimaksud habis bulan puasa terakhir ya, liman la bisa jadi tanda Idul Fitri bukan karena bajunya anyar baru bal huwa liman ta'atuhu tazid bagaimana mempertahankan nilai-nilai Ramadan di bulan puasa di luar bulan puasa. Dulu Ramadan ngaji sampai 3 kali khotam kan beres sawah Al-Quran mani bulu maka maaf Bapak saya udah lain Pak Jomi pikiran berubahlah kita hidup ya maka mulai besok Pak mumpung panjang umur habis Ramadan ngawalin sebab orang yang ngawalin 6 hari boleh 6 hari berturut-turut kata Imam Ghazali boleh selang-seling ya nah man shoma Ramadan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan meskipun bagi wanita ada men ada tidak puasa cuma atba'u sitan kan begitu Ustaz kemudian dibawa 6 hari berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri maka sama dengan puasa setahun berarti 12 bulan
Nambah 6 hari tolong. 6 hari doang, sebulan kuat 6 hari. Aja amin, perut sudah gede begitu itu. Aing dikawalkeun make gesper, sambil diskopong beungeut aing. Aing geus kolot aing, can tentu inget ka aing. Lamun aing geus modal can tentu. Anak kita masih hidup aja masih manzing. Betul. Ini pikirin Pak. Saya di dunia nggak pusing, di akhirat bayangin Pak. Bulan cilbat aja men. Mana kita nggak pakai baju, nggak pakai dalaman, dinyum subin pisan. Madep mulon, berbalik kena ketem. Bayangkan ya Pak. Tidur ada AC aja nanas, erat. Ya, walaliman tajam malah bilibas. Bukan dikatakan Idul Fitri itu kena bajunya ganti-ganti, bajunya ganti-ganti bagus. Wal markub kendaraannya. Perlu punya kendaraan kan, namun terpakai mau jual tuh kan. Ayah di mana mungkin? Baliman dufirat lahu dzunub. Akan tapi kata Idul Fitri dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, pengen panjang lebar waktu 6.41. Saya jam 7 harus ke Kedengas Dengklok Glen. Ada jemaah haji, ada 20 orang di alamat Natah ke kampung Batu Raden. Akhirnya langsung ke Batu Raden, doain biar sehat. Apa? Kapan? Besok ente jadi berangkat. Udah bayar udah. Jual mobil kan? Enggak, kadang-kadang begini Pak, mau pergi haji, embung di jualan, dan ada panggilan nggak sampai manggilin lu. Kecil nanam tanah wis mahal, tanah mahal sih modal. Karena minta sama Allah aja kayak di sana, ya Allah, Indonesia sulit pergi haji. Mungkin tahun 2000 sekian, Indonesia ngilangin dia. Makanya itu juga perjalanan ke sana harga terlalu mahal haji, bingung aing menghidupnya. Bener Pak, mudah-mudahan ini ya, doain pemerintah Republik Indonesia bila perlu menurunkan harga haji. Ya sekarang kalau nggak menjual lebih gede Pak, tapi mudah-mudahan bagi yang belum punya duit ada ibadah sesuai dengan ibadah haji. Ente belum pertemuan hari apa? Misi Sukan, siang malam? Siang. Bapak Sukri mau berangkat duaan sih. Duaan Bang Majikan ajak juga bro kan. Masa ngemplak Bang Majikan dari ajak pelajaran ajak dan sorangan emang teresoknya. Lelaki tidak ada gunanya tanpa seorang istri. Itu loh. Sukses seseorang laki-laki karena pendamping seorang istri. Istri nggak ada laki, norak. Jadi harakan jelma 1.003 second. Mari kita mumpung kumpul, kita ijab kabul aja ya. Saya karena ada tugas Ustaz Ibu di masjid, iya, Nurul, udah ya, udah buka buat apa pengajian. Cuma kemarin pembukaan pengajian di tempat Haji Mulyadi dari ketujuh. Ini insya Allah bulan Mei, April ngaji sebulan sekali. Lupa ingat, emang ngaji, tolong nggak mau diingetin. Emang ngaji, bikin aja baca ya, ditambah kurang hidung deh. Ayo ikutin bareng-bareng kita ikrar nih. Bapak Haji Omin beserta istri dan keluarga mohon maaf lahir batin, termasuk Ustaz kita Ustaz Saiful ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan semua kesalahan yang hadir di majelis ini, baik kesalahannya yang disengaja maupun tidak, yang kecil maupun besar, yang zahir maupun batin, semua kesalahannya kepada saya. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim. Saya maafkan, saya ridhokan, saya halalkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya kita ketemu lagi, Ramadan akan datang. Semoga Bapak Haji Omin sekeluarga jamaah ya yang hadir wabil khusus panjang umur, yang mau berangkat haji insya Allah gampang rezeki, yang belum berangkat haji daftar buru-buru, nggak ada duit rumah jual. Rumah we balik mah bersacil enggak iya. Demikian ya, saya bacakan Fatihah satu kali buat almarhum Ibu Aisyah, Bapak Haji ya Basuni beserta ahli-ahli orang Tegal Gede. Mobil khusus yang makomnya di belakang masjid dan makomnya dekat Haji Dedi ya, yang sedang Kosambi. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, wallahu a'lamu bi asmaihim. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir saya biasa ngasih kunci dalam bentuk bahasa asing. Bring supply when you go. Bawalah bekal jika engkau pergi. Insya Allah di perjalanan mau barangsa. Satu buku. Bring supply when you go. Saya kemarin bawa rokok, bawa kopi di mobil. Khawatir Pak Haji Omin saya tahu nggak ngerokok. Ayo mau berikan rokok, udah ayo. Mau aja mau. And bring charity when you die. Bawalah amal jika engkau mati. Hidup hasanah fi dunya wa hasanah fil. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana bi barakati sawal wa fi kulli siyamihi wa qiyamihi waj'alna salihin waj'al auladana min ahli ilmi wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana bi siyami Ramadan wa qiyamihi waj'alna min ataqatihi wa talaqatihi minan nar waj'alna minal aidin wal fa'idin al maqbulin bi hadha syahril azam ida alaina minas sinin ba'da sinin wa awaman ba'dal awami ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Rabbana dzul jalali wal ikram wa ayyuballighuna hajja baitikal haram wa jirata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam silutbi wa afiyah wa salamah wa bulgil maram birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma tawil umurana wa suwai al-sadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa aslina amalana wa wasi' arzaqana al-khari karibna syari' abidna wa bihawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Usul li sahibil hajat wa sunni wa waladi wa jawjati sahibil hajat jadi bin Haji Ismail sahibil hajat jami' ahli majlis ta'lim Aisyah Basuni susun almarhum Haji Mulyadi bin Haji Ja'far sulhim wa furuhihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayina li ahbabina wa liman ahsana ilaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang belum sarapan